Gimana nih Pak terkait kunjungannya hari ini Pak? Ada beberapa tempat Pak? Ya, hari ini Ombudsman diawalin pagi tadi sudah ngunjungin sidak di Pelabuhan Bumbaru. Lalu kemudian dari Bumbaru tadi kita langsung ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Kemudian sempat ninjau LRT dan terakhir tadi kita tutup di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Memang kalau kita ngelihat secara umum kesiapan petugas dalam rangka menyambut musim lebaran tahun ini sudah cukup baik. Namun di sana sini juga masih tetap ada beberapa hal yang akan kami sarankan nanti ke instansinya seperti itu. Terkait hasil kunjungannya ini Pak, hasilnya evaluasi berapa hari Pak? Ya, biasanya seperti ini nanti karena sidak lebaran ini bukan cuma di Palembang dan Banyuasin saja kami lakukan. Kami sudah melakukan sidak lebaran ini kemarin misalnya di Lubuk Linggau, kami ngecek bandara dan stasiun kereta apinya. Kemudian di Prabu Mule juga stasiun kereta api. Di OI kemarin sempat kami cek rumah sakit umum daerahnya dan stasiun mini kereta apinya. Tol Paliandra juga sudah, itu kami cek juga. Nanti biasanya itu tanggal 13 nanti kami akan menyampaikan laporan secara resmi ke pusat. Hasil temuan-temuan kami yang melakukan sidak hari ini nanti akan disampaikan secara resmi ke kementerian. Misalnya di pelabuhan ini kita temukan beberapa keluhan masyarakat. Misalnya karena cuma ada satu pelabuhan sehingga akhirnya terjadi penumpukan penumpang yang cukup banyak. Ini kan belum masuk masa pulang lagi ke kampungnya. Kalau di pelabuhan ini biasanya yang ramai setelah Lebaran. Nah, nanti setelah Lebaran nanti akan lebih banyak lagi penumpukan penumpangnya. Ada saran juga dari masyarakat, misalnya masalah kebutuhan MCK-nya. Biasanya pada saat antrian nanti setelah Lebaran itu bisa sampai 5-6 km. Nah, kita tadi sudah menyarankan dengan pihak pelabuhan agar disiapkan WC portable di luar pelabuhan. Karena kita khawatir nanti ada penumpang yang ngantri sampai berjam-jam, mereka kebelet mau kencing dan lain sebagainya, mereka kesulitan untuk melakukan hajat tersebut. Terkait nih Pak pelayanan publik misalnya nih Pak, apakah ada yang belum tersedia dari hasil kunjungan? Apakah pihak instansinya akan segera dipanggil Pak? Ya, makanya itu nanti biasanya setelah kami membuat resume, nanti pada waktu penyampaian, mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga bulan depan, itu instansi yang kami sidak akan kami panggil. Akan kami paparkan temuan-temuan yang ada. Misalnya yang seperti tadi masalah pelabuhan, kami mau tahu sampai kemana usulan mereka di kementerian. Lalu kemudian nanti yang masalah yang lain-lain juga, yang hal-hal kecil, misalnya ngelengkapin masalah ruang menyusuin, yang belum ada dispensernya, itu juga akan kami tanyakan. Lalu juga mungkin masalah kebersihan. Kita lihat memang misalnya di pelabuhan cenderung biasanya untuk toiletnya kurang bersih. Tapi tadi kami cek sudah cukup baik. Tinggal memang kita berharap agar jangan sampai toilet yang dipergunakan untuk fasilitas penumpang umum itu nanti masih berbayar seperti itu. Karena itu merupakan kewajiban dari pihak pelabuhan, penyedia jasa untuk menyiapkan fasilitas toilet dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti pengunjung memanfaatkan ini, mereka juga membayar, ternyata untuk sekedar kencing pun mereka harus bayar lagi.